Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susi Agustini SOS MPD. Perkenalkan, nama saya Naila Rajwa Jauja dari kelas 11 MPLB 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Ahmad Soebardjo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama, masa kecil dan latar belakang keluarga dari Ahmad Soebardjo. Kedua, riwayat hidup dan pendidikannya. Ketiga, riwayat perjuangannya. Keempat, perjalanan dan karir dan prestasi-prestasinya. Dan terakhir, masa pensiun atau akhir hidupnya. Masa kecil dan latar belakang keluarganya. Raden Ahmad Soebardjo Djojo Disertjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Soebardjo diberi nama Teuku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, Raden Mas Said yang merupakan rekan ayahnya mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Soebardjo. Kemudian kakek dari pihak ibunya menambahkan nama Ahmad di depan nama Soebardjo, sehingga namanya menjadi Ahmad Soebardjo. Adapun nama Djojo Disertjo ditambah sendiri setelah dewasa, ketika dia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Beliau adalah putra dari pasangan Teuku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Sang ibu adalah putri dari camat Telukagung, Cirebon, keturunan Jawa dan Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sang ayah merupakan keturunan bangsawan Aceh dari Pidi yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang Ule Balang atau kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah wilayah setingkat kabupaten dan ulama di wilayah Lueng Putu. Ahmad Soebardjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Saudara perempuan beliau yang pertama bernama Siti Khadijah, saudara perempuan yang nomor 2 bernama Siti Alimah, dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Rahman. Riwayat hidup dan pendidikannya. Ahmad Soebardjo memulai pendidikannya di Europes Legal School atau ELS di Kuitang. Namun beliau kemudian pindah ke LSS di Pasar Baru. Setelah lulus, Soebardjo kemudian melanjutkan sekolahnya di Prince Hendrik School, tetapi tak lama kemudian pindah ke Honger Burger School Jakarta atau HBS Koning Willem III di Salemba, Jakarta, dan berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1917. Pendidikan di HBS ini setara dengan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh gelar Master in the Rechten atau setara dengan sarjana hukum di bidang-bidang pada tahun 1933. Kala itu, ayah Soebardjo memiliki status sebagai pejabat pemerintah kolonial, maka beliau memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Namun, karena pada saat itu di Karawang masih belum ada sekolah Belanda, maka orang tua Soebardjo mengirim anak-anaknya ke Batavia untuk bersekolah. Riwayat perjuangannya. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussel dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Selama menjadi anggota BPUPKI, Ahmad Soebardjo berperan dalam menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Berkat pemikirannya tersebut, Ahmad Soebardjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikannya akhirnya dimasukkan sebagai paragraf pertama pembukaan UUD 1945. Dan juga sebagai anggota PPKI, Ahmad Soebardjo berperan sebagai anggota penting PPKI yang tidak hanya terlibat dalam proses persiapan kemerdekaan, tetapi juga sebagai tokoh penegak antara golongan tua dan golongan muda, yang akhirnya memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan karir dan prestasinya. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Namun, jabatan beliau sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hanya berlangsung hingga 14 November 1945. Tugasnya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Syahrir, yang merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Soebardjo kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 1951 hingga 1952. Kemudian antara tahun 1957 hingga 1961, Soebardjo menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo adalah seorang profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Masa pensiun atau akhir hidupnya. Masa pensiun. Setelah masa aktifnya di pemerintahan dan di diplomasi, terutama sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pertama, yaitu 1945 sampai 1947, Ahmad Soebardjo tetap aktif dalam berbagai peran diplomatik hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan. Ia sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss, salah satu negara penting dalam diplomasi internasional. Pengalaman dan pengetahuannya sebagai diplomat ulung membuat dihormati di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum. Setelah pensiun dari jabatan publik, Soebardjo lebih fokus pada penulisan dan refleksi atas sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menulis sejumlah buku dan artikel. Salah satunya adalah autobiografinya yang berjudul Lahirnya Republik Indonesia, di mana ia menceritakan pengalaman pribadinya selama perjuangan kemerdekaan. Selain itu, Soebardjo juga sering diundang untuk memberikan ceramah dan berbicara tentang diplomasi serta sejarah Indonesia di berbagai forum akademis dan publik. Akhir hidupnya. Ahmad Soebardjo Djodjiserjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru. Penyebab kematiannya yakni flu yang kemudian menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah kemudian mengangkat almarhum Ahmad Soebardjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009. Sekian video presentasi biografi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.